Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi pembahasan untuk akuntansi biaya, yaitu tentang bab 4 mengenai akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, di dalam perusahaan manufaktur sendiri sudah ada dua bagian yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang bahan baku dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Nah, yang ketiga ini adalah tentang biaya overhead pabrik yang merupakan bagian dari komponen di dalam produksi di dalam perusahaan manufaktur. Nah, kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau bicara soal penting antara tiga komponen ini, mana yang lebih penting? Menurut saya yang lebih mungkin akan kita lebih concern itu di sini ya, yaitu tentang biaya overhead pabrik. Loh kok Pak, bukan di biaya baku, bukan biaya tenaga kerja ya? Kalau di Indonesia ya, Indonesia itu memang mereka lebih banyak untuk di perusahaan manufaktur, mereka memang lebih banyak concernnya adalah di bagian bahan baku dengan biaya tenaga kerja. Tapi kalau saya secara pribadi saya lebih suka itu lihat tentang komponen biaya overhead pabrik ya. Di luar negeri juga sama, karena yang memang paling banyak mendominasi adalah masalah biaya overhead pabrik ini ya. Karena di dalam biaya overhead pabrik itu banyak sekali biaya-biaya yang tidak mudah untuk dikontrol ya, tidak mudah untuk dikontrol. Jadi perlu penanganan yang ekstra supaya barang ini bisa terkontrol ya. Karena di luar negeri ya, di luar negeri bahan baku itu mereka kebanyakan itu adalah cari di luar. Mereka bisa cari di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu penyuplai bahan baku yang cukup besar. Nah, mereka yang menjadi concern itu adalah penanganan dari BOP ini ya. Jadi banyak negara di luar negeri itu yang sudah maju karena mereka penanganannya mampu sudah sampai ke penanganan ini, sedangkan Indonesia itu belum ya. Indonesia masih kalang kabut di masalah bahan baku dan biaya tenaga kerja. Dua hal itu aja masih belum 100% dalam kondisi yang sudah dikatakan ini sudah bisa dikontrol, paling BOP ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang BOP secara lebih mendalam. Nah, berikutnya adalah tentang dari penggolongan biaya overhead pabrik ya. Nah, biaya overhead pabrik itu digolongkan menjadi dua cara. Yang pertama adalah BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan dari volume produksi, yaitu ada BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel ya. Ini seperti kayak biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel kurang lebih, cuman ini lebih ke komponen BOP ya. Kemudian yang kedua adalah BOP menurut hubungannya dengan pabrik. Nah, selain memiliki departemen produksi, perusahaan juga memiliki namanya departemen pembantu ya. Artinya perusahaan itu memiliki departemen penyokong untuk membantu untuk departemen produksi itu sendiri. Nah, salah satunya contoh departemen pembangkit listrik, departemen bengkel, dan departemen pengolahan air ya. Jadi selain mempunyai departemen produksi, nah di perusahaan juga biasa mempunyai namanya departemen non produksi ya. Artinya departemen yang sifatnya adalah menyokong kebutuhan apa yang menjadi produksi dari departemen produksi ini. Maka BOP juga meliputi semua jenis biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu tersebut, antara lain adalah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Ditinjau dari hubungannya dengan departemen pabrik, maka BOP digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah
BOP langsung dari departemen ya. BOP langsung dari departemen adalah merupakan BOP yang terjadi di dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya adalah gaji mandor departemen produksi. Ini ada pengkategoriannya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTTKL ya. Biaya tenaga kerja BTKTL, BTKTL itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang berikutnya adalah BOP tidak langsung dari departemen. Nah, merupakan BOP yang manfaatnya itu adalah dinikmati lebih dari satu departemen saja ya. Jadi lebih dinikmati oleh banyak departemen. Contohnya adalah biaya pemeliharaan gedung, di mana gedung ini digunakan untuk kegiatan dari berbagai departemen. Ada departemen pemasaran, departemen keuangan, dan departemen lain-lainnya ya. Atau departemen pengelolaan air, departemen bengkel di satu gedung yang sama. Contoh kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya yang menjadi fokus di sini adalah kita akan menentukan tarif biaya overhead pabrik. Dalam perusahaan yang produksinya bersifat dengan pesanan ya, maka BOP akan dibebankan pada produk atas dasar tarif yang telah ditentukan di awal di muka. Pembebanan BOP atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok per unit yang dihasilkan dari satu bulan ke bulan lainnya. Hal ini akan mengakibatkan bahwa penyajian harga pokok persediaan di dalam posisi keuangan dan besar kecilnya laba rugi sehingga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen akibat dari perubahan tersebut. Padahal sebenarnya harga pokok produksi per unit produk tidak harus tetap sama setiap bulan ya. Jadi setiap bulan itu tidak harus sama. Apabila harga bahan baik bahan baku langsung maupun tenaga penolong serta tarif upah tenaga kerja itu naik, maka wajar juga terdapat kenaikan di dalam harga pokok produksi ya. Baik, kita lanjutkan. Yang tidak dikehendaki adalah terjadinya perubahan harga pokok produksi per unit produk dikarenakan terjadinya adanya ketidakefisienan ya, atau terjadi biaya-biaya yang tidak normal ya. Jadi ada biaya-biaya yang muncul itu angkanya tiba-tiba langsung membludak seperti itu ya, atau turunnya kegiatan produksi yang bersifat sementara. Nah, terjadinya penurunan aktivitas kegiatan produksi ya, misalkan terjadi kelangkaan barang ya, atau stok menumpuk di gudang sehingga kalau kita produksi secara terus menerus barang aja ini belum laku gitu. Jadi ada penurunan dari aktivitas kegiatan produksi yang sifatnya sementara. Nah, semua hal tersebut akan terkandung di dalam nilai dari biaya overhead pabrik. Nah, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, maka manajemen memerlukan informasi tentang harga pokok produksi per unit pada saat pesanan tersebut telah selesai dikerjakan. Jadi ketika selesai dikerjakan, manajemen perlu tahu berapa HPP per unit setiap produk ya, supaya ketika mereka merumuskan harga jual, mereka sudah menetapkan kisaran laba yang mereka harapkan itu di posisi berapa persen ya. Padahal elemen BOP baru dapat diketahui pada akhir bulan atau akhir tahun. Contohnya adalah biaya listrik, air, dan telepon. Jadi inilah salah satu kenapa mereka menentukan tarif tersebut di muka terlebih dahulu, karena ada elemen-elemen dari nilai BOP yang mungkin muncul tidak pada di muka, tapi munculnya pada akhir bulan atau periode berikutnya. Contoh yang seperti ini adalah listrik, air, dan telepon ya. Jadi memang dilakukan penyesuaian supaya
penilaian dari BOP ini bisa akurat ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah penentuan tarif biaya untuk overhead pabrik. Nah, di dalam langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik terdapat 3 langkah yang kita gunakan untuk mengerjakan atau menentukan tarif biaya overhead pabrik ini. Nah, yang pertama adalah kita harus menyusun namanya anggaran dari biaya overhead pabrik terlebih dahulu ya. Setelah kita menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kita akan memilih dasar dari pembebanan BOP kepada produknya ya. Jadi dasar penentuannya itu apa ya. Setelah kita menghitung anggaran BOP, sudah menentukan dasar perhitungannya itu apa, lalu kita akan menghitung namanya tarif BOP ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan bahas langkah-langkahnya secara mendetail ya. Yang pertama adalah menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP, yang kita perlu perhatikan adalah tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar dari penaksiran nilai dari BOP. Ada 4 macam kapasitas yang kita dapat gunakan sebagai dasar pembuatan anggaran dari BOP ya. Jadi sebelum kita membuat anggaran BOP itu, kita punya 4 macam model kapasitas yang kita bisa pakai untuk sebagai dasar dari perencanaan pembuatan anggaran dari nilai BOP. Antara lain yang pertama itu tentang kapasitas teoritis atau kapasitas ideal. Nah, kapasitas teoritis atau kapasitas ideal ini merupakan kapasitas pabrik atau suatu departemen yang menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti ya, menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa ada berhenti selama jangka waktu tertentu. Pada kapasitas ini, keadaan produksi diasumsikan itu sangat sempurna, di mana tidak ada terdapat hambatan atau kendala. Ya, jadi inilah kapasitas teoritis atau kapasitas ideal yang sifatnya adalah sempurna. Yang kedua adalah kapasitas praktis atau kapasitas realistis. Nah, ini adalah merupakan bagian dari kapasitas teoritis yang telah dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari akibat hambatan yang muncul dari internal perusahaan, seperti penghentian pabrik akibat perbaikan mesin, ya, tertundanya kedatangan bahan baku, ya. Kemudian di dalam kapasitas praktis ini belum diperhitungkan sebab yang berasal dari luar perusahaan, misalkan terjadi penurunan permintaan produk. Nah, untuk kapasitas praktis atau kapasitas realistis ini itu merupakan perhitungan dari kapasitas teoritis yang dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari yang muncul akibat dari hambatan internal dari perusahaan. Salah satu contohnya itu adalah penghentian pabrik atas reparasi mesin, ya. Jadi ada perbaikan mesin sehingga pabrik itu harus berhenti beroperasional. Kemudian harus berhenti beroperasional sementara akibat bahan baku yang terlambat datang atau tertunda, sehingga membuat aktivitas harus berhenti. Namun di dalam kapasitas praktis ini belum memperhitungkan sebab penyebab yang muncul dari eksternal perusahaan atau hambatan dari eksternal perusahaan, ya. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya ketiga itu adalah tentang kapasitas normal atau kapasitas jangka panjang. Nah, ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam waktu yang cukup panjang. Kapasitas ini mengakui adanya kendala yang muncul baik secara internal maupun secara eksternal, ya. Jadi ini adalah kapasitas normal, ya. Jadi sudah itu adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan hambatan internal dikurangi dengan hambatan eksternal, itulah kapasitas
normal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau kapasitas jangka pendek, ya, atau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau kapasitas jangka pendek merupakan kapasitas yang sesungguhnya yang akan diperkirakan akan dapat dicapai pada tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP didasarkan pada kapasitas ini, maka ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar dari penentuan kapasitas. Nah, jadi penggunaan dari anggaran BOP ini adalah menggunakan dari ramalan penjualan tahun yang akan datang sebagai penentuan dasar kapasitas dari jangka pendek ini, ya. Jadi ada empat bagian, 4 hal, 4 kapasitas yang bisa digunakan untuk menghitung dari anggaran biaya overhead pabrik ini, ya. Nah, yang kedua itu adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Nah, yang kedua itu adalah kita akan menghitung bagaimana kita memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Setelah anggaran BOP disusun berdasarkan 4 model kapasitas tadi, ya, langkah selanjutnya kita akan memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil dari nilai BOP tersebut kepada produk. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan pemakaian adalah: 1. Harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya di dalam departemen produksi. Jadi harus memperhitungkan atau memperhatikan jenis BOP yang paling dominan jumlahnya di dalam departemen produksi. Yang kedua, juga harus memperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut, dan sifat-sifat tersebut memiliki hubungan yang cukup erat di dalam dasar pembebanan yang akan kita pakai. Jadi selain memperhatikan jenis BOP yang dominan, ya, juga kita harus memperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut, dan sifat itu memiliki hubungan yang kuat, ya, yang erat dengan dasar pembebanan yang akan kita pakai. Nah, di dalam dasar pembebanan BOP itu ada 5 dasar pembebanan yang kita bisa pakai. Yang pertama itu adalah satuan produk. Yang kedua itu adalah biaya bahan baku langsung. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat adalah jam tenaga kerja langsung. Dan yang kelima adalah jam mesin. Ada 5 dasar pembebanan nilai dari BOP: satuan produk, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, kali ini kita akan bahas dulu yang pertama, yang bagian di sini itu adalah satuan produk. Nah, satuan produk atau fisik output atau keluaran fisik. Metode ini merupakan metode yang paling sangat sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Apabila produk yang dihasilkan hanya satu jenis, maka faktor fisik ini dapat digunakan secara memuaskan. Tetapi jika tidak, maka faktor ini tidak akan memuaskan. BOP untuk setiap produk dapat dihitung dengan rumus tarif BOP sama dengan anggaran dari BOP dibagi dengan anggaran jumlah yang dihasilkan. Ini rumusnya. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dengan anggaran jumlah yang dihasilkan. Next, kita masuk ke contoh soal, ya. Contoh soal: PT Cahya menyusun anggaran BOP sebesar 1.250.000 untuk memproduksi 5.000 unit produk. Pesanan yang sudah selesai adalah sebanyak 1.500 unit. Diminta kita akan menghitung nilai tarif BOP yang ditentukan di muka. Jawabannya adalah anggaran BOP dibagikan dengan jumlah yang sudah dihasilkan, ya, yang sudah dihasilkan secara total, ya. Jadi yang dihasilkan secara total itu yaitu 1.250.000 rupiah dibagi dengan 5.000 unit produk yang diproduksi. Dapatlah
tarif BOP-nya dengan harga Rp250. Nah, berapa besarnya pembebanan BOP pada produk tersebut? Nah, baru kita hitung tarif BOP dengan produk yang sudah selesai, pesanan yang sudah selesai, yaitu Rp250 dikalikan dengan 1.500 unit pesanan yang telah selesai, maka nilai BOP yang dibebankan itu adalah Rp375.000. Ya. Ini salah satu contoh soal untuk anggaran BOP untuk satuan dari produk. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya, ya, contoh soal berikutnya. Jika produk yang dihasilkan adalah sama dan berkaitan satu sama lain, tetapi berbeda dalam berat dan volume, maka pembebanan BOP kita juga dapat lakukan dengan cara menggunakan dari dasar berat dan dasar volume atau unit. Contoh, PT Cahaya memproduksi 3 jenis produk, yaitu Polo, Poli, dan Pola, dengan taksiran jumlah unit dan berat produksi sebagai berikut, yaitu Polo yaitu ada 4.000 unit 5 kilo, Poli 2.500 unit itu 10 kilo, dan Pola 5.000 unit itu 2 kilo. Estimasi anggaran BOP masing-masing produk yaitu Polo itu 1 juta, Poli itu 1.250.000, Pola 500.000. Kita akan diminta untuk hitunglah estimasi BOP per kilo dan per unit, ya. Jadi ada per kilo dan per unit. Jawabannya, nah, dibentuk dalam tabel seperti ini. Ada Polo, Poli, dan Pola. Taksiran jumlah unit produksi itu dimasukkan aja nilai dari anggaran BOP-nya, ya, anggaran BOP-nya, estimasi anggaran BOP itu adalah 1 juta, 1.250 dan 500. Kemudian bobot produk per unitnya adalah berdasarkan 5 kilo, 10 dan 2. 5, 10 dan 2. Kemudian taksiran jumlah bobot yang akan diproduksi, ya, taksiran jumlah total bobot yang diproduksi itu adalah 4.000 dikali 5 itu 20.000. Kemudian 2.500 kali 10 itu 25.000. Kemudian 5.000 dikali 2 kilo itu adalah 10.000. Ya. Kemudian untuk anggaran BOP untuk setiap jenis produk, ya, 4.000 diperoleh dari 20.000 dibagi 5 dapat 4.000. 25.000 dibagi 10 yaitu 2.500. 10.000 bagi 2 yaitu 5.000, ya. Kemudian baru kita hitung untuk taksiran per kilo, ya. Untuk yang 50 diperoleh dari 1 juta dibagi dengan 20 dapatlah 50. 1.250 bagi 25 yaitu dapat 50. 500 bagi 10.000 itu dapat 50, ya. Mohon tarif BOP per unitnya itu adalah 1 juta dibagi 4.000 dapat 250. 1.250 bagi 2.500 itu adalah 500. 500 bagi 5.000 yaitu 100, ya. Begini ya cara untuk mengerjakannya, ya. Oke, pembahasan materi akuntansi biaya untuk bab 4 ini bagian pertama sampai di sini dulu, ya. Jikalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut seperti biasa di forum Google Classroom. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat pagi.